nasional. Tapi Israel disuruh menghentikan perang. Israel tidak akan berhenti berperang sampai urusan Sandranya balik. Ya, hidup atau mati gitu Pak Paul. Nah, ini yang kadang-kadang berusaha ditutupi oleh orang-orang sebelah ini. Jadi mereka tidak mau menutupi fakta yang sebenarnya kalau dilihat dari situasi geopolitik dan geostrategi keseluruhan gitu. Itu yang mau ditutupi. Israel hanya berperang karena masih ada sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Itu persoalannya. Nah, kita mengharapkan kepemimpinan Trump ini juga bisa menekan Qatar. Qatar ini penjahatnya paling utama, bukan Iran. Sudah saatnya. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Langsung Om Bung Toba aja. Silakan Om Bung. Tes suara Pak Paul. Merdu. Oke, jadi menarik ya. Kemarin kita udah bahas plus minusnya Trump dengan Kamala Harris ya. Apa yang menyebabkan Trump bisa menang, kemudian apa yang menyebabkan Kamala Harris kalah akhirnya gitu. Nah, jadi menarik sebenarnya buat kedepannya. Kedepannya itu menariknya pertama buat situasi perang Timur Tengah dan Ukraina. Yang kedua, pengaruhnya terhadap Konoha ini bagaimana gitu. Ini yang lebih seru untuk dibahas sebetulnya. Pertama kalau kita bilang dari aspek internasional lah ya, dalam geopolitik dan geostrategi kalau untuk permasalahan perang. Saya kira ini prediksi ya Pak, bisa benar bisa tidak gitu. Ya pasti Trump akan menekan Iran untuk tidak banyak tingkah dan untuk menghentikan provokasinya terhadap Israel dan sekutu-sekutu Iran sekutu-sekutu NATO dan Amerika di Timur Tengah. Karena kalau kita lihat dari sisi kekuatan, ya praktis Hamas ini sudah hancur Pak. Hezbollah juga paling cuma tinggal 20-30% lagi. Hamas hanya bisa berperang dengan taktik gerilyanya dan tanpa ada pimpinan yang jelas langsung bisa mengendalikan di lapangan karena Yahya Sinwar, Muhammad Deif dan teman-teman teroris lainnya itu sudah pada metong gitu ya. Kemudian juga Hezbollah ya sama saja Pak Paul. Naim Qasim juga dia tidak ada di lapangan. Jadi dia masih sempat mengeluarkan retorika mengatakan bahwa semuanya akan diselesaikan di medan pertempuran gitu. Emang enak gitu ya. Sementara dia punya pasukan kemampuannya tinggal 30% lagi. Bagaimana dia bisa menang lawan Israel secara pasukan. Jadi cepat atau lambat pasukan Hezbollah ini akan terdesak ke utara gitu ya, melewati Leilani. Kemudian ada hari ini kita lihat UNIFIL coba-coba melindungi Hezbollah kan, itu pasukan Malaysia ada yang kena itu, ada beberapa yang cedera gitu. Jadi kehadiran UNIFIL ini sebenarnya di Lebanon Selatan ini yang nggak beda-beda jauh dengan UNRWA di Gaza lah ya. UNIFIL ini makan gaji buta, magabut ya. Tujuannya itu hanya untuk melindungi dan menjaga seolah-olah Hezbollah ini tidak melakukan militerisasi. Padahal Hezbollah selama 20 tahun ini melakukan militerisasi besar-besaran di wilayah Lebanon Selatan. Rumah-rumah penduduk dia bayar untuk menyimpan roket, senjata maupun drone ya. Dan itu semua mengarah ke Israel Utara. Dan itu UNIFIL juga membiarkan Hezbollah berlatih 200 meter dari markasnya, dari menara pengawasnya. Kan lucu kalau seperti ini gitu. Jadi memang hari ini yang dari Malaysia yang kena ini ya. Jadi ternyata memang ada semacam kegiatan terselubung sepertinya dari UNIFIL ini untuk melindungi Hezbollah, bukan untuk melindungi rakyat Lebanon Pak Paul gitu. Melindungi Hezbollah, melindungi kepentingannya Iran di situ. Nah, sebetulnya Israel itu mungkin sudah lama tahu aspek ini, cuman dia ya gimana ya, Israel terakhir ini kan memang cenderung tidak terlalu mau ofensif gitu ya, selama itu tidak mengganggu berlebihan kepada wilayah utaranya gitu. Tetapi kan memang selama 20 tahun ini selalu pelanggaran itu dimulai oleh Hezbollah dulu, yang melakukan apa? Melakukan tembakan roket 1 kali 2 kali, atau mungkin kelompok-kelompok Palestina radikal yang ada di wilayah Lebanon ya yang melakukan ini. Tapi apakah laporan ini sampai kepada PBB? Tidak.
UNIFIL pasti akan menyimpan ini gitu. Tetapi kalau Israel katakanlah melakukan preemptif untuk mencegah serangan terhadap wilayahnya, wah cepat banget laporan dari UNIFIL untuk sampai ke Guterres dan teman-teman di PBB. Nah itu yang terjadi. Jadi sepertinya UNIFIL ini sebenarnya ditempatkan di Lebanon Selatan itu untuk apa ya, mengikat tangan dan kaki Israel supaya Israel tidak bisa membela diri. Kesannya seperti itu ya yang kita lihat gitu. Nah, pengangkatan Trump ini terhadap perang, dia pasti akan menekan Iran, sudah pasti, untuk memberhentikan perang, ya. Kemudian dia juga akan menekan pihak Hamas supaya meletakkan senjata atau mengembalikan sandera kalau perang mau berhenti. Bagaimana sekarang orang Lebanon itu, menterinya mengatakan bahwa dunia internasional harus mencegah Israel, menghentikan Israel dari perang. Sementara sandera masih 102 orang lagi, nggak jelas nasibnya, hidup atau mati. Kemudian juga sandera yang 102 orang ini tidak pernah bisa diakses oleh Palang Merah Internasional. Tapi Israel disuruh menghentikan perang. Israel tidak akan berhenti berperang sampai seluruh sanderanya balik. Ya, hidup atau mati gitu Pak Paul. Nah, ini yang kadang-kadang berusaha ditutupi oleh orang-orang sebelah ini. Jadi mereka tidak mau menutupi fakta yang sebenarnya kalau dilihat dari situasi geopolitik dan geostrategi keseluruhan gitu. Itu yang mau ditutupi. Israel hanya berperang karena masih ada sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Itu persoalannya. Nah, kita mengharapkan kepemimpinan Trump ini juga bisa menekan Qatar. Qatar ini penjahatnya paling utama, bukan Iran. Yang membiayai Hamas selama ini adalah Qatar dan didukung oleh Turki. Sebenarnya yang langsung memberikan nasihat, memberikan dana, memberikan fasilitas kepada Hamas, ya Qatar, bukan siapa-siapa lagi. Tapi Qatar bermain dua kaki. Dia biarkan Amerika punya pangkalan militer di sana. Dia juga buka hubungan dagang dengan Israel. Jadi artinya dia sana mau, sini mau. Tapi tetap aja Qatar ini niatnya itu adalah untuk apa? Untuk memusnahkan Israel, menggenosida Israel, untuk menghilangkan kedaulatan negara Israel di Timur Tengah. Itu maunya Qatar yang sebenarnya gitu. Bukan Qatar itu pecinta perdamaian, tidak. Kalau Qatar bisa menekan Hamas untuk mengembalikan sandera, perang akan selesai besok Pak Paul. Tapi Qatar kan nggak mau. Nggak mau dia melakukan itu. Dan Biden dan Partai Demokrat selama ini juga tidak mau menekan Qatar. Sebetulnya kalau Amerika bisa menekan Qatar supaya Hamas mengembalikan sandera, perang selesai. Nggak usah nunggu lama-lama Pak Paul. Perang akan cepat selesai. Nah itu. Nah cuman memang begini, ini ada satu lagi masalah Ukraina. Dalam perang di Ukraina, nah sepertinya Rusia ini kejepit ya. Sudah 600.000 pasukannya itu tewas. Ya termasuk pasukan regulernya, milisi Wagner maupun milisi-milisi negara wilayah-wilayah Muslim yang menjadi tentara bayarannya si Putin gitu ya, seperti dari Dagestan maupun dari Chechnya gitu. Akhirnya Rusia ini berharap kepada kehebatannya Korea Utara gitu. Tapi ternyata Korea Utara itu begitu dikasih wilayah di Kursk gitu ya, disuruh merebut kembali sebagian tonjolan Kursk itu yang sempat dimasuki oleh pasukan Ukraina itu untuk ini, ternyata nggak mampu. Kinerjanya pasukan tempurnya Korea Utara ini seperti orang yang nggak pernah latihan perang Pak Paul gitu. Bahkan di lapangan itu pasukan Korea Utara ini senangnya malah nonton BF Pak Paul. Mungkin di negaranya di Korea Utara nggak bisa nonton film porno kan, nonton BF. Nah di situ mereka bebas gitu. Malah kerjanya seperti itu, dan bahkan ada kecenderungan ya sekarang ini Ukraina menawarkan apa namanya life for peace gitu. Jadi artinya ini bagi tentara-tentara Korea Utara yang mau menyerahkan diri, dia akan diberikan suaka dan hidup di negara Barat, karena kalau dia kembali ke Korea Utara dia akan dibunuh gitu. Jadi inilah yang terjadi sekarang. Ternyata rupanya Korea Utara juga mungkin perangnya juga bukan perang karena motif politik atau ideologi, mungkin motifnya si Kim Jong Un ya mungkin dia dapat bantuan bayaran dari Rusia, dari Putin
untuk memberikan tentaranya ke sana. Sementara kita tahu populasi di Korea Utara maupun Korea Selatan itu semakin lama semakin berkurang. Angka kelahiran di kedua Korea tersebut itu dari tahun ke tahun semakin rendah. Kenapa? Terutama di Korea Selatan saya lihat itu biaya hidup itu, terutama biaya punya anak itu mahal. Jadi kalau ada misalkan dari Korea Utara maupun Selatan mau memberikan rakyatnya untuk mati bertempur di wilayah negara lain, ya itu sangat bodoh. Kenapa? Karena mereka juga kekurangan penduduk. Cuman yang paling lucu tadi itu yang pengamat dari mana itu yang dari Unpad itu ya, Teuku siapa itu pengamatannya nggak pernah ada yang tepat gitu. Analisanya salah melulu. Dia katakan sekarang kan ini akan menimbulkan bahaya di mana di Asia Timur ini ya, bahwa Amerika akan semakin agresif. Siapa bilang begitu? Analisanya dari mana? Nggak masuk di akal gitu, Pak. Jadi itulah karena memang udah motifnya bela agama, jadi ilmunya hilang, Pak. Ilmu apapun dipelajari setinggi apapun, begitu udah bela agama, hilang ilmunya, Pak Paul. Kemampuan analisisnya jadi turun gitu, hilang kembali nol. Gitu. Nah, kalau kita lihat Amerika, bagaimanapun dia mata uangnya ini sangat kuat, dolar ini. Siapa yang mau percaya dengan mata uangnya Rusia atau mata uangnya Tiongkok? Kalau misalkan mereka memilih untuk bergabung kepada BRICS gitu ya, sampai kapan gitu? Nah ini mungkin Pak Andi lebih tahu lah kalau soal mata uang ini penggunaannya ya di industri. Jadi kalau misalkan BRICS itu cuma hangat-hangat tai ayam istilahnya gitu ya, tidak semua negara itu akhirnya siap untuk menggunakan mata uang itu. BRICS akan hancur dengan sendirinya, akan bubar dengan sendirinya, Pak Paul. Nggak akan bisa bertahan lama. Tetap orang lebih percaya, lebih yakin dengan mata uang dolar. Ya, nah Amerika akan menjaga supaya mata uang dolar ini jadi mata uang utama dunia. Dia bisa mencetak uang secara bebas. Dengan pengendalian dari sistem mata uang Amerika ini, dia bisa mengendalikan ekonomi dunia. Nah, jadi bukan hanya masalah militer saja, masalah ekonomi sebenarnya ini nanti Trump ini lebih menonjol. Bagi Konoha, ya memang apes Pak Paul. Dengan menangnya Trump, maka mata uang dolar yang tadinya banyak investasi Amerika mungkin ada di Asia Timur, termasuk di Konoha ini akan kembali ditarik ke negaranya. Kenapa? Biasanya kalau Trump ini gaya ekonominya itu proteksionis, dia akan melindungi proteksi dagangnya, proteksi investasinya. Jadi mata uangnya kemungkinan akan mengalir kembali ke negara sana gitu. Sehingga nilai mata uang dolar nanti di Konoha makin lama akan semakin tinggi, ya. Sementara daya beli di Konoha ini makin lama makin turun. Kelas menengah di Konoha ini makin lama makin hancur. Mereka hanya hidup dari tabungan. Pekerjaan yang ada cuma tinggal tukang ojek, Pak Paul. Ojek online. Nggak ada pekerjaan yang lain yang bisa dibangun di zaman pemerintahan yang dulu maupun yang kalau yang sekarang ini saya belum bisa bicara ya. Karena kan kita belum lihat 100 hari. Pemerintahan yang sebelum ini nggak ada Pak Paul lapangan pekerjaan, lapangan pengangguran ya iya gitu. Terus kemudian kalau kita lihat untuk kedepannya pemberlakuan PPN 12% akan semakin menurunkan daya beli masyarakat. Jadi ini ke depan ini dengan menangnya Trump itu tekanan bagi Konoha itu adalah tekanan ekonomi. Mungkin secara politik Trump tidak banyak tuntutan terhadap Konoha ya, karena tidak ada kebijakan-kebijakan yang ini yang terlalu strategis, kecuali kalau itu sudah menyangkut menyangkut Freeport. Ya katakanlah Konoha punya saham Freeport 51%. Untuk mengalihkan saham Freeport itu ke Konoha kan pemerintah kan harus ngutang juga untuk membeli saham tersebut kembali gitu, to buyback itu kan harus hutang juga. Nah ini dia masalah-masalah seperti ini yang kadang-kadang orang nggak paham gitu, dikira waduh kita berhasil mengembalikan saham 51%. Lah kalau misalkan saham kembali 51%, nggak ada mungkin itu diberikan gitu, Amerika berikan cuma-cuma atau Freeport kasih cuma-cuma, enggak ya, dia harus ditebus, harus dibeli. Ya namanya perdagangan di bursa efek ya begitu. Perdagangan modal ya seperti itu ya, harus ditebus. Kalau mau dapat persen lebih banyak ya harus mau keluar uang. Dari mana uangnya? Ya pinjam Pak Paul gitu. Nah ini yang kadang-kadang orang terlalu euforia berlebihan, terlalu percaya dengan omong-omong buzzer yang nggak ngerti mekanisme ekonomi.
Nah ini, jadi kita lihat ke depannya, perang kemungkinan akan mereda. Saya nggak yakin akan terjadi perang dunia, karena sifatnya Trump ini lebih konservatif ya, dia tidak ekspansionis, dia tidak suka perang, dia lebih suka bisnis dan ekonomi gitu. Nah, tetapi kalau Iran masih ngeyel, dia akan membiarkan Israel betul-betul menghancurkan Iran. Semua akan dihancurkan, reaktor nuklirnya, kemudian juga apa namanya program nuklirnya, tambang minyaknya. Cuman memang kalau untuk masalah minyak ini agak sensitif. Kenapa? Kalau andaikan minyaknya Iran ini hancur, kemungkinan harga minyak dunia akan naik. Nah, ini akan memukul perekonomian dunia secara keseluruhan, termasuk juga perekonomiannya Amerika gitu. Jadi ini memang harus hati-hati. Amerika akan lebih suka Israel menghancurkan program nuklirnya Iran daripada tambang minyak maupun penyulingan minyak. Karena kalau tambang minyak hancur, wah itu pengaruhnya udah kemana-mana Pak Paul secara ekonomi. Nah inilah yang terjadi kalau misalkan Trump ini berkuasa. Kalau dibilang kalau Trump ini nggak ada jaminan keamanan, ya memang nggak ada jaminan keamanan bagi teroris gitu. Teroris pasti nggak aman, sudah pasti. Tapi kalau negara-negara yang fokus untuk membangun, fokus untuk kehidupan ekonomi, itu pasti akan aman. Kenapa? Lebih stabil gitu. Cuman tinggal masalah Rusia ini yang agak lebih berat ya, karena Trump itu nggak suka juga dengan perang di Ukraina gitu ya. Kita nggak tahu apakah Trump akan masih tetap support Ukraina untuk berperang lawan Rusia. Kalau dia mengurangi supportnya ya sayang juga. Kenapa? Sebenarnya trennya kelihatannya sekarang ini Ukraina di lapangan memang total kemenangan belum kelihatan. Tetapi posisi inisiatif sekarang Ukraina yang pegang, bukan Rusia. Rusia menyerang berkali-kali gagal sampai dia menghabiskan 600.000 nyawa prajuritnya. Ya, kalau dibilang senjata Rusia nggak canggih-canggih, tapi ya itu kembali lagi ada banyak faktor sebenarnya dalam perang Ukraina ini. Rusia yang sekarang tidak sama dengan Uni Soviet pada waktu Perang Dunia Kedua. Kemampuan perang mereka itu jauh menurun, Pak Paul. Kemampuan strateginya juga jauh menurun. Alusistanya juga ya kalah kualitas dibandingkan dengan alusistanya NATO atau Barat gitu. Jadi banyak faktor ini. Nah kita nggak tahu ini yang saya belum dapat datanya. Apakah Trump akan melepaskan peluang untuk mengalahkan Rusia di perang Ukraina atau dia akan tetap support Ukraina? Nah ini yang belum jelas isyaratnya gitu. Kira-kira begitu dulu Pak Paul. Mungkin udah buka ruang-ruang diskusinya, teman-teman bisa diskusi. Silakan Pak Paul.